Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutia Rahman Matondang. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang penting dan baik. Dan juga Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila di samping sebagai ideologi yang bersifat objektif dan subjektif, juga merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dan dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Di sini ada dinyatakan bahwa Pancasila itu bersifat objektif dan subjektif. Jadi apa sih maksudnya? Jadi maksud dari Pancasila bersifat objektif itu adalah bahwa Pancasila ini sifatnya universal atau mendunia, umum, dan juga abstrak. Abstrak itu artinya nyata, dia tanpa dibuat-buat. Lalu subjektif, maksud dari Pancasila bersifat subjektif itu bahwa isi-isi Pancasila itu makna-maknanya itu ya berasal dari Pancasila itu sendiri, berasal dari bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi secara kausalitas, asal mula Pancasila itu ada 2, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Maksud dari asal mula langsung itu adalah asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau Founding Fathers, Sidang BPUPKI pertama, Panitia 9, Sidang BPUPKI kedua, serta PPKI hingga pengesahannya. Menurut Noto Nagoro diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, asal mula bahan atau causa materalis, artinya nilai-nilai Pancasila adalah hasil eksplorasi adat istiadat, kebudayaan, dan keberagaman dalam keseharian hidup seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, asal mula bentuk atau causa formalis, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan hasil karya kesepakatan para pendiri bangsa dalam membahas dan merumuskan bentuk susunan dan nama Pancasila. Saya akan menjelaskan slide 4 dan 5. Asal mula karya atau causa efisien, artinya Pancasila merupakan yang semula sebagai embrio calon negara, kemudian menjadi dasar negara, kemudian menjadi dasar negara yang sah. Asal mula tujuan atau causa finalis, artinya Pancasila dibahas intensif dan dirumuskan secara sistematis melalui tahapan dari sidang ke sidang dengan tujuan akhirnya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Sedangkan asal mula tidak langsung, maksudnya adalah asal mula jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni ketika nilai-nilai Pancasila berkembang alamiah dari sejak dulu menjadi adat istiadat, terus berkembang menjadi kebudayaan, dan kemudian menjadi kepribadian bangsa secara nasional. Asal mula tidak langsung dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur Pancasila tersebut secara langsung dapat dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Nilai tersebut sudah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia terbentuk menjadi negara. Yang kedua, nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religiusitas. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan memecahkan problematika kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila hakikatnya bangsa Indonesia itu sendiri. Atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai causa materialis atau asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang slide sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila ternyata sudah ada dari zaman Majapahit. Lalu kerajaan Majapahit ini ada pada abad ke-12 tahun 1293 Masehi. Nah, ada 2 buku yang terkenal di Majapahit, yaitu Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca dan Sutosoma yang dibuat oleh Empu Tantular. Kata Pancasila ini sendiri diambil dari buku Negara Kertagama yang berarti 5 prinsip. Nah, 5 prinsip yang dimaksud itu ada diambil dari buku Sutosoma, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri,
3. Tidak berjiwa dengki. 4. Tidak boleh berbohong. Dan 5. Tidak boleh mabuk dan minuman keras. Pada kitab Sutosoma terdapat ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggawa. Dari sinilah sejarah mengapa Presiden Soekarno berinisiatif untuk membuat Pancasila atau 5 dasar negara tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan Pancasila. Indonesia sedang mempersiapkan kemerdekaannya setelah Jepang mengumumkan akan memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Hal itu dilakukan mereka akibat kekalahan mereka pada Perang Asia Pasifik dengan negara sekutu. Akhirnya pemerintah Jepang yang berada di Jawa mengumumkan akan membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya ialah Dokuritsu Zunbi Chosakai. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyo Diningrat. Hal ini juga bertepatan pada hari lahirnya Tono Heika. Sebagai langkah awal, BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama kali yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan wacananya yaitu merumuskan dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang dimintakan untuk mengungkapkan pendapatnya yaitu Mr. Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menjadi tokoh pertama yang mengungkapkan pendapatnya mengenai rancangan dasar negara. Beliau menuturkan bahwa rancangan dasar negara harus menyampaikan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2 hari setelahnya yaitu pada tanggal 31 Mei 1945, giliran Profesor Supomo yang memberikan pendapatnya. Beliau menuturkan bahwa dasar negara yaitu memiliki nilai persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Insinyur Soekarno yang memberikan pandangannya mengenai rancangan dasar negara. Beliau menuturkan terdapat 5 poin untuk merancang yang namanya dasar negara, yaitu nasionalisme, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan. Setelah pidatonya beliau, hingga sampai saat ini, kita selalu merayakan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun meskipun telah mendapatkan titik terang mengenai dasar negara pada sidang yang pertama, tetap saja sidang pertama BPUPKI memberikan persoalan yang Saya ingin menjelaskan tentang pembentukan Panitia 9. Jadi Panitia 9 dibentuk dalam rapat anggota BPUPKI atau disebut dengan Dokuritsu Zunbi Chusakai yang berada di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang memulai sidang pada pukul 20.00. Pembentukan Panitia 9 tersebut dihadiri oleh 38 orang, lalu di antara beberapa orang tersebut dipilihlah 9 orang yang akan dijadikan sebagai Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari 9 orang yaitu yang pertama Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga Muhammad Yamin sebagai anggota, yang keempat Aam Marami sebagai anggota, yang kelima Mr. Ahmad Subarjo sebagai anggota dari golongan kebangsaan, yang keenam Kiai Haji Wahid Hashim sebagai anggota, yang ketujuh Abdul Qahar Muzakir sebagai anggota, yang kedelapan Haji Agus Salim sebagai anggota, dan yang kesembilan adalah R. Abikusno Cokro Sujoso sebagai salah satu anggota dari golongan Islam. Tujuan dibentuk Panitia 9 adalah sebagai tim kecil yang dibentuk oleh BPUPKI guna untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya tim ini diharapkan Indonesia bisa meraih kemerdekaan sesegera mungkin. Adapun perhatian utama dari Panitia 9 adalah untuk mencari suatu modus dan untuk mendapatkan persetujuan antar kelompok Islam dan kelompok nasionalis yang tersimpulkan pada sidang pertama BPUPKI. Panitia 9 bertugas untuk menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Selain itu, tim ini juga mengemban tugas untuk membahas serta merumuskan dasar negara Indonesia. Dari tugas tersebut, pada tanggal 22 Juni 1946, Panitia 9 berhasil melahirkan Piagam Jakarta atau disebut dengan Jakarta Charter. Piagam tersebut berisi tentang rumusan 5 dasar negara Indonesia, yakni adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 berhasil disusun dan diambil dari Piagam Jakarta. Hasil dari Panitia 9 tersebut dengan beberapa perbaikan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sidang kedua BPUPKI. Nah, sidang kedua BPUPKI ini terjadi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada sidang kedua ini dibentuk dua panitia. Yang pertama itu ada panitia perancangan Undang-Undang Dasar, dan yang kedua itu ada panitia perumusan rancangan undang-undang. Nah, selanjutnya Insinyur Soekarno itu menghasilkan laporan kerja Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar pada tanggal 14 Juli 1945, dan pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun ulang UUD berdasarkan hasil kerja dari Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada sore harinya pada tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia yaitu dari Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. Di antaranya itu ada A.A. Maramis. A.A. Maramis ini merasa keberatan atas keputusan Insinyur Soekarno mengenai sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk ikut disahkan. Nah, untuk menjaga integrasi bangsa, Soekarno itu menghubungi atau mengabari Bung Hatta dan menemui wakil-wakil golongan Islam. Wakil-wakil dari golongan Islam ini kayak keberatan atas usulan tersebut, untuk usulan penghapusan tersebut. Setelah dilakukan konsultasi mendalam, akhirnya mereka itu menyetujui untuk menggantikan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada pagi harinya pengubahan ini diumumkan pada rapat pleno PPKI. Sekian dari pesan dari saya dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diani Putri Prigatmoko akan menjelaskan materi tentang pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga Dokumentu Junbi Inkai. Nah, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Lalu PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945, 2 hari setelah pembubaran BPUPKI. Nah, peresmian PPKI diresmikan di kota Ho Chi Minh di Vietnam oleh Jenderal Terauchi. Peresmian tersebut dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. PPKI mengadakan persidangan pertama itu tanggal 8 Agustus 1945 menggunakan naskah Piagam Jakarta. Lalu Muhammad Hatta merevisi atau memperbaiki atau mengubah sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, bab 2 Undang-Undang Dasar pasal 6 semulanya berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Lalu semua usulan itu diterima baik oleh para peserta. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang pertama PPKI, itu diputuskan bahwa pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Lalu yang ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Lalu setelah itu terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tataan negaranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.